Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya yang setiap minggunya memberikan atau menjelaskan sebuah materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai taktik mempengaruhi seluruh anggota agar mau melakukan apa yang diperintahkan. Dari awal video yang telah saya buat, saya telah menjelaskan bahwa leadership adalah kemampuan seseorang ketika menjadi seorang pemimpin untuk mempengaruhi siapapun yang ada di lingkungannya agar mau melakukan, agar mau bekerja seoptimal mungkin demi tercapainya tujuan lembaga. Jika kita berbicara mengenai kepemimpinan, leadership ataupun taktik, maka kita akan membahas kepemimpinan, berbicara mengenai kekuasaan ataupun power. Kekuasaan atau taktik tidak terlepas dari yang namanya kemampuan kita untuk mempengaruhi siapapun yang ada di lembaga. Sehingga wawasan pengetahuan bisa membuat kita menjadi calon pemimpin yang akan jauh lebih berhasil lagi. Kita sadari ataupun tidak, yang kita bicarakan ini tentunya langsung berhubungan dan terkait soal kekuasaan serta hal yang menjadi suatu kekuatan yang akan menggerakkan organisasi yang dikendalikan oleh sang pemimpin. Hal ini dapat mempengaruhi kekuasaan jika dimanfaatkan. Kekuasaan ini menjadi taktik pemimpin untuk berhasil mempengaruhi, yaitu memimpin lembaga dan organisasi. Jadi, kekuasaan ini bisa menjadi salah satu trik yang dapat kita manfaatkan. Adanya kekuasaan dalam sebuah lembaga ataupun organisasi merupakan sebuah kelebihan. Tetapi hal ini juga harus kita waspadai, karena ini mungkin bisa menjadi ancaman jika dalam kita memanfaatkannya, memainkan peran pemimpin atau kekuasaan yang kita gunakan itu tidak tahu trik dalam melakukannya. Baik semuanya, di sini saya mengambil pendapat Smith, yaitu ada 10 taktik yang bisa digunakan dalam organisasi. Yaitu salah satunya faktor kekuasaan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Lalu ada taktik yang kedua, yaitu taktik persuasi rasional atau kondisi. Taktik ini mempengaruhi orang lain melalui rayuan. Ini bisa dimanfaatkan atau ini akan terjadi jika seorang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang rasional ataupun logis, serta bisa mengemukakan bukti yang nyata untuk dapat mempengaruhi orang lain. Jadi, persuasi melalui persuasion rasional. Melalui fakta ini, orang lain menjadi terpengaruh, mau melakukan segala sesuatu, karena sesuatu yang rasional tadi menjadi lebih masuk akal sehingga mudah diterima oleh siapapun. Lalu yang ketiga ada daya tarik inspiration. Biasanya ini akan terjadi jika seorang pemimpin ini mempengaruhi orang lain menggunakan suatu permintaan ataupun proposal yang mungkinnya proposal yang tertulis.
Hal ini dapat membangkitkan antusiasme atau gairah orang lain. Dengan kita memberikan penjelasan atau statement yang menarik dan menimbulkan hasrat orang lain membaca pengetahuan mereka mengenai kebutuhan, harapan, dan mungkinnya ada aspirasi. Lalu yang keempat ada consultation atau konsultasi. Taktik ini bisa kita manfaatkan jika seorang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan cara berkonsultasi, seperti mengajak melibatkan orang lain yang akan dijadikan sebagai targetnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan suatu program, perencanaan, ataupun perubahan yang diinginkan untuk dilaksanakan pada lembaga. Jadi kali ini kita melalui konsultasi dengan kita duduk bersama, lalu kita menuangkan bagaimana mempengaruhi mereka dengan mengajak mereka dalam suatu situasi yang mau tidak mau kita libatkan sehingga mereka merasa bahwa dirinya diikutsertakan. Lanjut ada ingredient. Ini adalah satu konteks di mana boleh mengucapkan kata-kata manis seperti rayuan. Jika seorang pemimpin mempengaruhi orang lain menggunakan kata-kata yang membahagiakan, yang bisa menyenangkan perasaan orang lain. Ini mungkin berupa rayuan pujian, rayuan manis yang memberikan sikap atau kedekatan emosional yang dalam melakukannya itu dapat kita untuk memohon sesuatu. Personal appeals atau daerah pribadi. Nah, daerah pribadi ini dapat terjadi jika seorang tersebut mempengaruhi orang lain dengan memintanya melakukan sesuatu karena mungkin merupakan teman atau karena dianggap loyal atau karena ada sesuatu dalam dirinya sehingga orang lain sulit untuk menolaknya. Jadi di sini ada feels dalam dirinya. Ketika berbicara, ada daya tarik yang luar biasa sehingga kita sulit untuk menolaknya tadi. Lalu ada pertukaran exchange. Di sini seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang lain menggunakan cara dengan memberikan suatu hak, di mana hak tersebut mungkin kita saling menguntungkan. Artinya, ketika kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menjadi suatu target yang akan kita pengaruhi, maka kita juga harus memberikan imbalan. Imbalan apa? Imbalan mungkin atas kemauan mereka mengikuti perintah kita. Jadi di sini kita tidak untung sendiri, kedua-duanya saling menguntungkan. Yang kedelapan ada qualitation, mungkin ada suatu bujukan bagaimana seseorang meminta bantuan dan dukungan orang lain dengan membujuk mereka yang akan dijadikan target. Berbagai alasan di sini mungkin agar mereka mau melakukan apa yang kita inginkan. Khususnya di sini mungkin ada orang-orang yang kita pimpin, mungkin nih. Di sini ada juga orang yang bisa menjadi target dari apa yang kita sampaikan tadi. Lalu di sini ada pressure atau sebuah tekanan. Ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman. Yang terakhir yaitu yang ke-10,
aktif atau teknis. Ini terjadi jika seorang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaan yang dimilikinya, dengan mengatakan satu permintaan sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Hampir mirip dengan pressure atau kekuasaan tadi. Jadi, 3 trik di sini ada penekanan atau sisi negatifnya. Tapi ini menjadi trik yang paling jitu yang dimanfaatkan oleh pemimpin. Lalu juga ada satu kasus yang mengindikasikan keberhasilan mengenai taktik untuk mempengaruhi orang lain, yaitu dilakukan di Cina. Satu studi atau penelitian yang mempelajari perbedaan perilaku yang dilakukan para pemimpin menemukan ada 3 subkultur yang berbeda dalam taktik mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Di sini mereka percaya bahwa rational persuasion atau exchange adalah taktik mempengaruhi yang paling efektif. Baiklah semuanya, itu adalah beberapa taktik dalam mempengaruhi anggota organisasi. Atau mungkin itu orang-orang yang ada di sekitar organisasi. Di sini mungkin masih banyak kesalahan dalam pengucapan saya ataupun pembahasan saya. Jadi saya mohon untuk dimaafkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.